Oke, saya mau cakapin sesuatu yang sangat penting nih. Kenapa kita menyembah Tuhan sedemikian rupa? Bukannya karena kita adalah ciptaannya. Belum sama dengan saya, kita ciptaan Tuhan, dia tidak ada pilihan sebenarnya. Sebagai ciptaan Tuhan, kita akan menyembah setiap pencipta kita, betul tidak? Dan sebenarnya menyembah Tuhan adalah satu penghormatan ataupun privilege yang Tuhan beri pada Anda dan saya. Karena mereka yang menyembah, yang betul Tuhan lihat sebagai menyembah adalah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi menyembah sih bukan hanya praktik suara, mungkin musik dan sebagainya, tapi lebih daripada itu adalah kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Sangat penting dalam roh dan kebenaran. Kita tahu kebenaran adalah Tuhan beri melalui karya salib. Tapi bagaimana dengan apa itu dalam roh? Apa itu dalam roh? Apakah itu berbicara tentang sesuatu yang tidak nampak dan sebagainya? Saudaraku, pada hari ini kita akan masuk dalam satu lagi topik dalam tema bulan Juni ini, yaitu kemenangan atas dosa dan kelemahan, yaitu kuasa roh dalam mengatasi pencobaan. Topik pada minggu ini. Pada bulan lepas kita belajar tentang peranan Roh Kudus, kan? Peranan Roh Kudus dalam kemenangan kita dalam Kristus, amin, yang telah mengalahkan dosa buat kita. Dan peranan Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Dalam konteks pada hari ini kita lihat bagaimana kita khusus melihat kemenangan dan juga kekuasaan. Saya bercakap ini kekuasaan, otoritas dalam bahasa Indonesia kita atas pencobaan dan kelemahan ini oleh karena kuasa yang Tuhan beri pada Anda dan saya melalui Roh Kudus. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran maksudnya satu bagian adalah kita dibenarkan oleh karena iman, bukan karena usaha kita, dan dalam roh bermaksud apa yang Tuhan katakan tentang kita jelas sekali. Oke, yang sudah terjadi dengan kita merupakan jati diri kita sempurna di dalam roh. Jadi kalau lihat ini bersama-sama, saya percaya Tuhan mau sampaikan isi hatinya kepada kita semua. Mungkin macam berulang, tapi saya percaya Tuhan mau jemaat paham bagaimana hidup oleh roh. Boleh. Jadi hidup oleh roh bukan hanya umum, tapi dalam mengatasi pencobaan dan kelemahan-kelemahan kita. Nah, Galatia pasal 5 ayat 16 adalah kata ataupun firman Tuhan dasar bagi kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dia katakan begini, maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perhatikan di sini. Firman Tuhan mengatakan hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudnya untuk kita tidak menuruti keinginan daging yang merupakan sumber ataupun puncak atau saya katakan asas segala masalah, problem dan dosa adalah bukan dengan melawan dosa itu sendiri atau pencobaan itu. Nah, tapi sebaliknya adalah hidup oleh roh. Jadi tidak menuruti daging itu akan, saya guna perkataan ini, otomatis secara semula jadi, secara langsung akan kita tidak turuti, tidak akan tunduk kepada kedagingan. Boleh bersama dengan saya. Jadi kita tidak fokus kita jangan buat dalam hal daging, tapi kita fokus pada hidup oleh roh. Jadi yang masalah daging ini akan diselesaikan dengan sendirinya. Kuncinya ialah hidup oleh roh. Amin. Jadi sepanjang khotbah ataupun pembelajaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan lihat bagaimana kita hidup oleh roh. Boleh bersama dengan saya. Amin. Haleluya. Yang kedua, minggu lalu sebagai satu mukadimah juga, dan juga saya mau kaitkan yang sudah kita sampaikan pada minggu lepas, yaitu kita telah belajar bahwa dosa telah dikalahkan di salib. Amin. Jadi dosa telah dikalahkan di salib. Tetapi ramai orang percaya masih bertanya. Kalau kita jujur, kita ikhlas, kita akan tanya soalan ini. Jika dosa telah dikalahkan, mengapa saya masih mengalami pencobaan?
Bukan hanya mengalami pencobaan, tapi kadang-kadang jatuh dalam pencobaan. Mengapa saya masih bergumul dengan kelemahan-kelemahan saya? Jadi persoalannya umum, ikhlas kita dengan diri kita di dalam Tuhan sesama kita. Nah, jawabannya ialah kemenangan Kristus telah disediakan, sudah disediakan bagi kita. Kita sudah menang. Dan itu disediakan melalui karya salib Kristus yang sempurna. Malah kehidupan kekristenan kita bermula dengan kemenangan, bukan untuk mencapai kemenangan. Kita berlomba, masih berlomba untuk mencapai garis akhir, tapi kita bermula dengan kemenangan. Jadi bersama dengan saya. Karena kemenangan atau victory itu bukan karena kita, tapi karena karya salib. Jadi bagaimana dengan roh? Tetapi Roh Kudus diberikan supaya kita dapat mengalami secara tangible. Jadi bersama dengan saya, boleh mengalami secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemenangan kita tidak perlu dipersoalkan. Iblis mau kita paham sebaliknya, mau kita mengerti, mau kita apa orang bilang melihat sebaliknya, yaitu kita adalah orang yang kalah. Kemenangan kita sudah ditentukan oleh karya salib, oleh kita percaya pada Yesus, dia sudah dimenangkan. Tapi kenapa kita masih kalah? Kan masih lagi hidup dalam kelemahan, masih dalam pencobaan yang selalu jatuh dalam pencobaan sebagainya. Karena iblis mau kita paham yang ini, yang dia mau kita pahami adalah bahwa kita ini belum menang. Jadi supaya realiti kemenangan itu kita alami. Saya berkata saudaraku, kemenangan kita ataupun kita bilang kita hebat dalam kehidupan dalam daging kita ini tidak menentukan seperti kita hebat di dalam roh. Malah saya berkata sini kita hebat dalam daging kita ini, dalam tubuh kita ini, karena kita hebat dalam roh. Sebaliknya, yang sedih adalah kita hebat dalam roh, tapi kita kalah dalam daging. Karena kita tidak memahami ataupun tidak mengerti atau tidak mengambil percaya dengan iman bahwa siapa kita di dalam roh. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya realiti siapa kita sebenarnya dalam roh itu tangible, nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Amen. Dapat mengalami kemenangan itu setiap hari. Nah, mari kita lihat yang kedua. Pencobaan ini semua kita terima. Pencobaan adalah reality, memang berlaku. Kenapa be realistik ya? Saya realistik pada hari ini pencobaan itu berlaku. Karena kita masih berada dalam dunia ini, dan iblis masih menguasai berapa sektor-sektor dalam dunia. Saya katakan sektor dalam dunia ini. Dia coba mempengaruhi kita. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu merujuk kepada Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus mengetahui dan mengalami kelemahan kita, keterbatasan kita sebagai manusia yang memiliki tubuh ini. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ini rahasia yang ada pada Yesus, imam besar kita. Dia tahu, dia paham, dia mengerti apa yang kita alami. Dia melalui apa yang kita alami. Cuma dia tidak jatuh dalam dosa. Dan kehidupan seumpama inilah yang Roh Kudus mau kita alami. Seperti kehidupan dalam Kristus. Boleh bersama dengan saya. Yang dicobai tapi tidak jatuh atau tidak berbuat dosa. Yesus sendiri mengalami pencobaan. Ini bermaksud dicobai bukan dosa. Ini penting kan? Jadi pencobaan itu bukan dosa. Jatuh ke dalam dosa itu adalah masalahnya. Isunya adalah bila kita jatuh dalam dosa. Pencobaan tidak membuktikan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, mari kita lihat ini sebagai satu batu loncatan atau kesempatan, peluang untuk bergantung dan melihat mukjizat Tuhan. Amin. Jadi saya mau kita bersama-sama melihat ini. Kalau kita mempunyai pikiran seperti ini, saya percaya iblis bilang, bahaya ini kalau saya cobai si penonton itu sini. Bukan dia jatuh, dia lebih kuat lagi. Akhirnya iblis pun lari. Kita tahu bahwa iblis itu seperti singa, dia tidak akan terekam kita. Sembarangan. Dia pusing-pusing mencari orang yang boleh dia bilang.
yang boleh dia kuasai. Jadi pusing-pusing kita ini. Tapi jangan dari kesempatan dia adalah kesempatan bagi dia untuk kita dikuasai. Iblis cuma dapat mencobai kita sekeliling kita seperti siap berkeliling di dalam untuk mencari orang, mencari pribadi yang boleh dia apa-apakan. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang mengerti bagaimana kita hidup oleh Roh dan bagaimana kita lihat, kita paham bagaimana Roh bekerja dalam kita, dia hanya boleh berkeliling saja. Jadi kita dengar suara dia, kita dapat ancaman dia, tapi kita tidak akan mengalami kekalahan. Amin. Ini luar biasa. Saya mendahului yang saya sampaikan tapi tidak apa. Dan kita lihat terusnya yang ketiga. Nah, usaha manusia tidak cukup, tidak mencukupkan. Usaha manusia, disiplin, ketegasan prinsip, kebiasaan itu tidak cukup. Ramai orang coba mengatasi masalah pencobaan dengan disiplin semata-mata, tekad, kekuatan diri. Namun firman Tuhan menunjukkan bahwa daging tidak mampu menghasilkan kemenangan rohani. Tidak mungkin. Tidak mungkin dapat mengatasi ataupun menghasilkan kemenangan rohani. Dalam Galatia pasal 3 firman Tuhan mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Ini adalah pernyataan Paulus kepada jemaat di Galatia dengan nada marah. Jadi bersama dengan saya, tapi marah seorang bapak pada anaknya. Kesal, ada di tempat kesal. Dia bilang, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Malah dia katakan bahwa, adakah kamu menerima karunia itu? Maksudnya segala anugerah yang Tuhan beri pada mereka, karena mereka melakukan usaha mereka, hukum Taurat. Atau karena kamu hidup oleh Roh. Apa yang diberitakan oleh Paulus, kebenaran yang mereka miliki dan mereka percaya apa yang Tuhan Yesus telah sempurnakan dan selesaikan sempurna di kayu salib buat mereka. Mereka percaya, mereka lihat itu sebagai kebenaran. Yang itu adalah mereka menerima anugerah, karunia. Jadi Paulus marah dengan kesal dengan orang di Galatia, karena mereka setelah mulai dengan Roh, percaya apa yang telah Yesus laksanakan dan anugerah kepada mereka melalui karya salib. Sekarang mereka mau mendapatkan itu, apa yang mereka peroleh daripada kemenangan salib dengan usaha mereka. Dan ada sekumpulan orang datang daripada mungkin dari Yerusalem juga datang ke Galatia dan mengatakan kepada mereka, tidak cukup saya percaya saja. Kamu harus buat ini, buat itu dan sebagainya. Kamu ada bahagian kamu, dia bilang. Dan Paulus marah. Dia katakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maka kamu sekarang mengakhirinya dalam daging. Malah Paulus katakan bahwa jikalau kamu mengharapkan kebenaran dalam baik-baik, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat atau usaha manusia, saya benar karena saya buat benar, kamu jatuh dari kasih karunia, fall from grace. Jadi maksudnya jika kita mengharapkan kebenaran melalui hukum Taurat, maka kita dapat kebenaran daripada anugerah kasih karunia. Tapi sekarang mau mengharapkan daripada hukum Taurat, kita jatuh daripada kasih karunia. Dengan kata lain, hukum Taurat dengan kasih karunia, hukum Taurat di bawah. Jatuh daripada kasih karunia, fall from grace. Tapi kita dengarkan bahwa di mana-mana orang bilang, oh dia sudah lahir apa itu, orang ini fall from grace, dia bilang. Maksudnya istilah itu kalau orang putih dia merujuk kepada orang-orang yang dulu dia begitu hebat, betul orang agung, kan dia puji-puji, dia tiba-tiba ketahuan dia punya kelemahan, terus orang permalukan dia jatuh daripada kasih karunia. Itu salah, itu konsep yang salah tentang jatuh daripada kasih karunia atau fall from grace. Fall from grace bermaksud jatuh daripada kasih karunia, bermaksud dia mengharapkan kebenaran daripada perbuatan kita berbanding dengan apa yang dibuat atau karya perbuatan Yesus yang sempurna di kayu salib. Dalam Galatia pasal 3 sekali lagi, adakah kamu sebodoh itu?
Jadi jangan kita bodoh lah kan. Amin. Saya sudah mulai masuk bagaimana kita hidup oleh roh. Bagaimana roh ini memberi kita kuasa untuk mengatasi pencobaan, yaitu melihat kebenaran sebagai anugerah, bukan sebagai usaha kita. Amen. Mari kita lihat yang keempat. Tuhan memberikan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dengan Yesus. Dia akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Roh Kudus adalah penolong, membantu kita. Dan kita tahu bahwa dia bukan hanya penolong, tapi dia mengingatkan siapa kita, jati diri kita. Dan saya percaya pertama-tama dia beritahu kita ya, kita adalah orang benar. Nah betul, pada waktu awal-awal dia akan convince dengan kita, dia akan bagi kita insight dengan dosa kita. Tapi selepas itu dia akan beri kita keyakinan, beri kita ingatkan kita, timbulkan semula bukan kenangan saja, tapi menyadari jati diri kita sebagai orang benar oleh karena Kristus, oleh karena karya salib Kristus. Perhatikan perkataan ini, penolong, bukan penghakim, bukan pemerhati, bukan penghukum. Roh Kudus datang untuk membantu, membimbing dan menguatkan. Nah, saya tambah ini, mengingatkan kita siapa diri kita. Roh Kudus beritahu kita ketika kita jatuh, kamu adalah orang benar. Terus kau yakinkan diri kau, hati kau katakan begini, menuduh diri kau. Tapi saya sudah berdosa. Sekarang saya bukan lagi orang benar, saya sudah berdosa. Roh Kudus ingatkan lagi yang kita dapatkan, kamu orang benar. Kamu tanya Roh Kudus, macam mana saya menjadi orang benar? Sedangkan saya sedang berdosa. Dia akan bagi tahu lagi kita, diingatkan lagi kita, dia katakan bahwa kamu benar, bukan kamu karena kamu melakukan yang benar, tapi karena kamu percaya pada karya salib Kristus. Kebenaran adalah anugerah. Kau telah menerima kebenaran itu, dan kebenaran itu dalam baik-baik ini tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kamu. Dia setia bersama dengan kamu. Roh Kudus kasih ingat lagi dengan kamu, dia katakan Roma 5:17, ingat lagi 18:19. Ketika kamu menerima dia sebagai Tuhan selamat pribadi kamu menerima anugerah kebenaran dan kasih karunia. Anugerah kebenaran dan kasih karunia Tuhan beri kepada kamu karena kamu percaya, karena kamu menerima, bukan kamu melakukannya. Dan dia ingatkan lagi kita, dia katakan bukan karena ketaatan kamu diselamatkan atau kamu benar, karena ketaatan satu orang yaitu Yesus. Dia ingatkan kita. Roh Kudus berhabis mau kasih ingat kita, memperasaan kita. Roh Kudus punya kerja inilah penolong, bukan menghakimi, bukan menghukum. Dia bilang, bukan Roh Kudus tidak bilang, nah, kau sudah buat begitu, matilah kau, masuk neraka kau. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus akan beritahu kita walaupun kita gagal, walaupun kita bergumul, malah ketika dia menghadapi pencobaan, cabaran, mungkin jatuh, mungkin sudah jatuh, tapi dia akan tetap ingatkan kita. Malah dia akan membimbing dan angkat kita, beri kekuatan kepada kita, beri penghiburan kepada kita. Roh Kudus pekerjaannya adalah menghibur, menolong kita setiap waktu. Amin. Terutama ketika kita mengalami pencobaan. Nah, saudara, seterusnya mari kita lihat ini. Apa itu hidup oleh Roh? Hidup oleh Roh adalah rahasia kemenangan. Jadi apakah hidup oleh Roh? Firman Tuhan Galatia pasal 5:16 dikatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat yang pertama kita baca tadi. Bagaimana kita tidak menuruti keinginan daging? Dengan hidup oleh Roh. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya hidup oleh Roh? Betul kan? Hidup oleh Roh ialah bersetuju. Ini saya mau cakap ini. Bersetuju dan terima sebagai kebenaran siapa kamu dalam Kristus. Tidak pandang pada kelemahan kita, segala keterbatasan kita, dipandang pada salib Yesus. Contoh sekarang, contoh yang paling baik, saya suka. Pada waktu kamu sedang dicobai, malah sedang mengalami pencobaan, katakan ini dengan, kalau boleh keluarkan di mulut kita. Karena kita mengatakan siapa yang sebelah, siapa yang percaya dan mengaku dengan istiharkan itu diselamatkan.
saya adalah orang benar. Lalu bersama dengan saya, masa kamu sedang dicobai? Mungkin sedang melakukan dosa. Dalam kelemahan kamu katakan, saya adalah orang benar. Ada tuduhan di hati kita. Dia katakan, orang benar lama kali. Apa yang kau sedang buat itu? Karena dia akan selalu tuduhan itu yang kau buat. Apa yang kau buat, apa yang kamu tidak mampu buat, apa yang kau buat tapi tidak cukup. Apalagi apa yang kau buat di sebaliknya, melawan apa yang sebelumnya kau buat. Karena tuduhan atau iblis ini dia mau kita lihat fokus pada diri kita. Roh Kudus mengingatkan kita siapa diri kita dalam Kristus. Amin. Dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal berapa itu? Pasal 5 ayat. Belum saya cek balik dari ayat 1. Firman Tuhan mengatakan bahwa ini firman Tuhan katakan ini luar biasa. Dia katakan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Betul? Yesus yang tidak mengenal, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa ini dijadikan kebenaran Allah. Dulu bersama dengan saya kita perhatikan firman Tuhan ini. Dia tidak katakan bahwa kebenaran itu adalah macam lisen, bukan lisen, macam plate number, macam sijil. Jadi kalau sijil sini kopian, sini kebenaran. Nah ini saya miliki kebenaran, tidak. Tapi Anda, dirimu, jati dirimu adalah kebenaran Allah. Betul kan? 5:21 kan? 2 Korintus. Yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa supaya kita menjadi kebenaran Allah. Tolong baca ayat kalau itu satu kan. Siapa boleh cek ini? Nah betul lah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya dalam dia kita dibenarkan. Ini perkataan dalam bahasa Indonesia, dibenarkan oleh Allah. Tapi kalau dalam bahasa King James Version dia katakan be the righteousness of God. Kita menjadi kebenaran Allah. Maksudnya dia kata lain, tubuh kita ini, diri kita ini adalah kebenaran Allah. Bukan hanya title kita, bukan hanya pengenalan kita, bukan sijil kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan tidak berkata lawan daging lebih kuat. Firman Tuhan mengatakan hidup oleh roh. Jadi dia punya kunci adalah untuk mengalahkan pencobaan dan kelemahan kita adalah hidup oleh roh. Pertanyaannya bagaimana hidup oleh roh? Yaitu dengan percaya apa yang roh katakan tentang siapa diri kita sebenarnya, yaitu kebenaran Allah. Berdiri dulu rumah saya mau sampaikan message ini. Saudaraku, iblis takut betul, musuh kita takut betul ini. Jikalau kita tahu dia rahasia. Rahasianya ialah pada waktu kita mengalami pencobaan, kita hidup oleh roh. Bagaimana hidup oleh roh? Bahwa kita adalah orang benar. Karena selalu ada masa pencobaan ini, kita selalunya dalam terombang ambing, kita rasa bersalah, ada tuduhan dan sebagainya. Rasa tidak layak dan rasa berdosa, rasa terpinggir, tidak mau datang gereja dan sebagainya. Tapi pada waktu itu hidup oleh roh, supaya mengalahkan pencobaan itu, yaitu percaya. Malah istiharkan, saya katakan mengaku dengan mulutmu bahwa saya adalah orang benar. Iblis akan cuma macam mana kau jadi benar, macam apa yang sudah kau buat, beritahu dia, kau jangan tanya lagi. Tapi kalau saya tidak tanya, saya katakan awalnya malah iblis saya kalau saya. Tapi kalau mau jawab juga begini. Iblis kalau kau timun saya, pusing saya kiri kanan banyak kelemahan saya. Tapi saya bukan saya lagi. Tapi saya adalah kebenaran Kristus.
Dulu kalau si Yohanes bilang, aku semakin berkurang, dia semakin bertambah. Saya lihat proses perjalanan semakin bertambah. Betul ya? Karena si Yohanes Pembaptis melihat bahwa peranan dia dan pelayanan menyediakan jalan Tuhan itu sudah selesai. Tapi sampai orang Kristen, sampai orang percaya, kita melihat diri kita bukan hanya semakin berkurang, dia semakin bertambah, tapi dia sepenuhnya namanya pandangan saya. Betul iblis, kebenaran saya bukan tentang saya. Kalau kamu tengok juga siapa objek kebenaran saya, lihat Kristus. Kalau kamu dia benar, maka saya pun benar. Amin, haleluya. Apabila kita fokus, yaitu melihat pada Kristus, Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Fokus ini maksudnya apa? Melihat kebenaran yang kita miliki dalam Kristus. Mana Tuhan? Coba kasih simpel. Kadang-kadang mau sampaikan message ini pun macam susah mau sampaikan. Begini, masa pencobaan katakan ini, I am the righteousness of God. Saya adalah kebenaran Kristus. Saya adalah kebenaran Kristus. Saya adalah orang benar. Kalau saya adalah orang benar itu macam title. Tapi kalau kita bilang saya adalah kebenaran Kristus, seluruh kita dari rambut kita sampai jumpa kaki kita adalah kebenaran Kristus. Itu lebih orang bilang lebih dia punya penegasan itu lebih besar. Amin. Haleluya. Iblis mau sentuh ibu jari kaki kita. Itu adalah kebenaran Kristus. Amin. Yes, iblis mau sentuh mata kita katakan mata, saya adalah kebenaran Kristus. Saya memiliki seluruh atribut dalam Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita lihat seterusnya dalam yang ke-6. Roh Kudus senantiasa memimpin kepada Kristus. Itu sangat indah, sangat luar biasa. Tidak ada tujuan lain selain kepada Kristus. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 14, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus hanya memberitahu kepada kita apa yang dia tahu dan diberitahu melalui Kristus. Amin, percaya. Tugas Roh Kudus bukan membuat kita terobsesi dalam ini bahasa Indonesia. Macam kita ini apa istilah obes ini. Kita ini macam bukan obes berat. Obes ini berat kan. Kita terkongkong, saya lebih kurang seperti itu. Dengan kelemahan sendiri. Tapi tugas Roh ialah menunjukkan Yesus, mengingatkan kasih Tuhan, mengingatkan identiti dalam Kristus. Tiga ini menunjukkan pada Kristus, fokus pada Kristus, bukan pada kelemahan kita atau diri kita. Maksud mengingatkan tentang kasih Tuhan. Tuhan beritahu, Roh Kudus beritahu, Tuhan sayang dengan kamu. Kamu katakan, tapi saya sudah berdosa. Roh Kudus kasih ingat kita, dia katakan, iya betul. Kau sekarang sudah anak Tuhan, cuma buat hal sedikit, kau nakal sedikit. Kau ingatkan, waktu kau berdosa, Tuhan sudah mati untuk kamu. Apalagi sekarang kau sudah jadi anak Tuhan. Dia ingatkan kita berkali-kali. Kemudian dia katakan, dia ingatkan kita, siapa kita? Kamu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kamu. Adakah Kristus benar? Adakah Kristus penuh dengan kemuliaan? Adakah Kristus penuh dengan kemenangan? Penuh dengan kemuliaan? Iya, demikian juga ada dan saya. Dia ingatkan kita. Tiga hal ini. Amin. Oh, haleluya. Mari kita lihat yang ke-7. Pencobaan dikalahkan melalui hubungan. Maksudnya ada intimasi, ada hubungan, ada komunikasi yang muncul yang berbalas dengan Tuhan sendiri. Ramai berpikir kemenangan datang melalui perjuangan, tetapi Alkitab menunjukkan bahwa kemenangan datang melalui hubungan. Semakin dekat kita dengan Kristus. Nah, saya tidak suka perkataan yang digunakan di sini, semakin dekat dengan Kristus dekat dengan kita. Cuma kita yang merasa dia jauh. Memahami? Kristus tidak pernah membiarkan kita. Bukan di sebelah kita, di dalam kita. Immanuel menyertai kita. Tidak membiarkan kita, tidak sekali-kali pun meninggalkan kita. Cuma kita saya rasa. Nah, ini ialah berbicara tentang hubungan. Walaupun dia rapat dan dekat dengan kita, baru di dalam kita, kalau tidak ada komunikasi, hubungan itu nampak tidak sehat. Macam hubungan suami istri, sahabat, kawan dan sebagainya. Betul kan adik-beradik? Kalau tidak ada komunikasi, itu hubungan itu surat pernah itu tidak boleh berubah. Dia tetap sama, tapi komunikasi kurang.
Demikian juga ini dorongan. Ini bukan menentukan, tetapi menimbulkan suasana yang intim. Jadi kemenangan datang melalui hubungan. Semakin dekat dengan Kristus, semakin kuat kehidupan Roh bekerja dalam kita, membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, membiarkan Roh Kudus menyatakan siapa diri kita, setuju dengan apa yang Kudus menyatakan tentang kita. Jadi seperti ranting yang melekat pada pokok anggur ini, kita tidak pernah dibuang sebenarnya. Kita melekat dengan dia. Ada orang mengatakan mentua, tapi kalau ada ranting-ranting yang tidak berbuah karena potong, karena buang. Soalnya perkataan itu bukan dibuang. Dalam perkataan bahasa Greek digunakan di situ ialah aeroplane. Masih orang mengenai aeroplane, dia bukan dibilang cut off, bukan potong, tapi diangkat sebenarnya. Begini Pak, pokok anggur nih, dia macam ranting-ranting. Kita sudah melekat dengan pokok anggur, cuma kita jatuh di tanah. Jadi dahan-dahan atau ranting yang jatuh di tanah ini tidak akan berbuah. Jadi apa petani atau kebun akan buat supaya dia memastikan buah ini dia berbuah? Dia angkat aeroplane, angkat dia, kasih naik di trellis balik, dia angkat ditaruh di itu yang itu dia punya macam itu apa? Macam panjang punya itu macam kayu kasih naik, sambil berdaun dan berbuah balik. Juga bila dia jatuh di atas tanah, itu berbicara tentang yang seperti ular bergelumang dengan tanah. Karena makanan ular ialah tanah. Maksudnya berbicara tentang keduniawian. Jadi pisahkan daripada macam yang Tuhan Yesus cuci kaki murid-murid Yesus supaya abuk keluar. Karena abuk apa? Debu tanah, makanan iblis, idea iblis. Iblis mau kasih identiti kita dengan cara pikiran dunia. Itu cuci semua, angkat itu dan dia berbuah. Amin. Oh, haleluya. Dalam Yohanes 19 ayat 5 dikatakan, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Bukan kita mau coba tinggal, kita memang di dalam Tuhan Yesus. Kita cuma mau terima jati diri kita siapa kita dalam Kristus. Iblis mau pikir sebaliknya, yang mengatakan bahwa kamu sudah tanam di luar pagar, sudah tidak. Kita aminkan dikatakan mengatakan bahwa saya pasti berbuah karena saya tinggalkan Kristus tinggalkan saya. Karena Yesus mengatakan bahwa apabila dia masuk dalam kehidupan Anda dan saya, pada waktu kita terima Yesus, dia tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah sekalipun atau meninggalkan kita. Amin. Jadi kita cuma mau terima kebenaran ini. Apa yang dikatakan oleh Roh, hidup di Roh ialah percaya kepada firman Tuhan yang dinyatakan siapa kita sebenarnya. Haleluya. Ayat yang ke-8. Apa yang perlu dilakukan, apa yang dicobai? Dan juga apa yang perlu dibuat. Nah, saya pernah ngomong, ini tips. Apa yang perlu kita buat? Nah, itu ada coba bagian kita ini, bukan, ini sebenarnya resi. Coba lihat ini. Jangan lari, apabila kita dicobai, pertama jangan lari dari Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Sebenarnya jadi istilah lari dari Tuhan, jauh datang kepada Tuhan deh. Tapi inilah kita punya cara berpikir sebagai manusia. Tuhan, saya datang kepadamu. Sebenarnya Tuhan sudah ada di tempat kita, dekat dengan kita, malah dekat di dalam kita. Cuma kita mau istiharkan itu, pengakuan itu. Tuhan, saya tahu Engkau datang, Engkau ada di dalam saya. Kalau tahu begitu, Tuhan, saya tahu bahwa saya masih orang benar. Itu adalah istilah untuk menyatakan kita datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, jangan fokus pada kegagalan. Ini praktikal. Jangan fokus pada kegagalan kita. Dan penonton orang pasti ingat bahasanya kegagalan. Tolak itu dalam nama Yesus. Saya berkata sini yang sangat penting ini. Jadi penonton, bapak, mama selalu ingatkan saya punya kelemahan gurgulan. Jadi macam mana itu? Begini, mama, bapak, siapapun yang sekalian kita Tuhan boleh pakai. Amin. Untuk membentuk kita, mendisiplinkan kita dan sebagainya. Jangan tolak mama, bapak. Kita tolak identiti yang mereka nyatakan itu. Beri bersama dengan saya. Gurgulan, dalam nama Yesus saya bukan gurgulan. Inilah saya ini, biarlah. Tolak itu.
kau bodoh, dia bilang. Mungkin orang yang benci dengan kita, terus pada kita dia melakukan perkataan yang negatif, kan bodoh dan sebagainya, tidak pandai dan sebagainya. Kita jangan berlawan dengan orang. Kita jangan despise orang. Dia tidak tahu apa yang dia buat ya. Tuhan Yesus ampuni semua orang kan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Pada waktu si Petrus bilang dia berkata sesuatu, dia bilang dia mau ada sesuatu yang dia katakan kepada Yesus yang merupakan dari Inggris. Tapi dia tidak katakan Petrus kurang ajar kau, tidak. Dan dia bilang nyala Inggris yang di dalam si Petrus. Jadi jangan marah bapak, jangan marah mama bapak dan sebagainya. Karena kadang-kadang kita ini telah bercakap dan sebagainya. Tapi tolonglah identiti yang mereka mau masukkan dalam diri kita. Miskin, orang tuh miskin lah kalau ini. Kalau namanya seorang kaya, dia kaya dengan berkat. Yang kedua, ketiga, jangan menghukum diri sendiri, tapi terima kasih karunia Tuhan. Mungkin kita jatuh dalam dosa, jangan menghukum diri kita. Katakan Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mati membayar harga bagi kesalahan-kesalahan saya. Ucap syukur. Kemudian yang terakhir sekali, jangan menghukum diri juga, yaitu bersandar kepada Roh Kudus. Amin. Kita bersandar kepada Roh Kudus. Macam mana penentuan? Macam bersandar Roh Kudus. Saya suka begini. Boleh? Ini saya punya cara sendiri. Tanya Roh Kudus. Tuhan, jangan Roh Kudus boleh juga lah. Tapi sebenarnya bila cara dengan Tuhan, dia di dalam Roh bersama dengan kita. Dia Roh Kristus. Kita tekan ini Tuhan. Atau bilang Bapa atau Yesus, tolong saya. Apa yang harus saya buat? Maksudnya mula bertanya, berharap pada Tuhan. Oke? Mula pada Kristus sendiri. Amen. Haleluya. Mari kita lihat ke 9. Ini praktikal sudah. Boleh praktik sudah. Setiap pagi katakan, Roh Kudus pimpin saya hari ini. Maksudnya kita menyerah hidup kita dipimpin Roh Kudus. Ketika menghadapi pencobaan, katakan, Yesus, Engkau adalah kekuatan saya. Ketika kita gagal, katakan, saya datang kepada kasih karunia-Mu. Dan ketika kita lemah, katakan, kuasa-Mu menjadi sempurna dalam kelemahan saya. Semuanya adalah kita lihat. Ini bila ada kelemahan, kesilapan sebagainya, perkataan yang pertama, silakan. Jangan. Tapi katakan begini, Tuhan, dalam kelemahan Engkau-lah kuasa menjadi sempurna. Begitu katakan itu. Kadang-kadang kita jalankan, kan lupa, kan pelupa betul. Tuhan, dalam kelupaan saya kuasa menjadi sempurna. Kelemahan itu yang lupa lihat. Tapi katakan tentang kuasa yang melangkaui kelemahan kita. Amin. Inilah praktik kita hidup dalam Roh. Haleluya. Selanjutnya, mari kita lihat untuk pengistiharan ataupun deklarasi iman kita. Amin. Yaitu mari kita deklarasi bersama-sama penegasan iman kita ini, yaitu saya tidak hidup dalam kekuatan sendiri, Roh Kudus tinggal dalam saya, Kristus adalah kemenangan saya tidak bersendirian dalam pencobaan, Roh Kudus memimpin saya setiap hari, dan saya hidup oleh Roh dan bukan oleh daging. Dalam nama Yesus, amin. Jadi kita bersama-sama, boleh kan? Saya ingin kita bersama-sama sekali semua. Dari awal sampai akhir. Kalau sebelum ini kita berbalas-balas, sekarang kita semua kita sebut sama-sama. Karena apabila saya sebut Roh Kudus tinggal dalam saya, kamu tidak sebut, jadi kamu bilang bukan saya punya. Karena kita sebut semua sama-sama, boleh kan? Oke, saya mulai. Kita sama, saya mulakan 1, 2, 3. Saya tidak hidup dengan kekuatan sendiri, Roh Kudus tinggal dalam saya, Kristus adalah kemenangan saya tidak bersendirian dalam pencobaan, Roh Kudus memimpin saya setiap hari. Saya hidup oleh Roh dan bukan oleh daging. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Nah saudara, sebelum kita melihat kepada penutup dan juga apa yang kita akan jembatani pada minggu hadapan, saya mau tegaskan ini. Bagaimana hidup oleh Roh dalam menghadapi segala pencobaan dan kelemahan kita. Hidup oleh Roh ialah fokus pada Kristus, pandang pada Yesus,
dan istiharkan identiti kita, atau mungkin kita tidak sanggup istiharkan, tapi kita katakan pada waktu itu, saya percaya, setuju dengan apa yang Roh Kudus katakan dengan kita, bahwa saya adalah orang benar. Beri dengan saya. Katakan ini pada waktu kita mengalami pencobaan, saya adalah orang benar. Mari kita lihat penutup. Saudara-saudari, rahasia kemenangan bukan mencoba lebih keras. Rahasia kemenangan ialah berjalan lebih dekat dengan Roh Kudus, lebih tepat lagi bersetuju dengan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus bagi tahu, ingatkan, hiburkan kita siapa kita sebenarnya dalam Kristus. Apabila kita hidup oleh Roh, kita akan mengalami apa yang Kristus telah sediakan di salib. Nah, untuk minggu depan, minggu 24, kalau kamu tidak perasaan, minggu 24 sudah bulan Juni, minggu ketiga. Minggu depan kita akan melihat satu kebenaran yang sangat menghiburkan. Tajuk kita minggu depan adalah kelemahan menjadi kekuatan. Oh, luar biasa, saya tidak sabar dengan tajuk ini, mau lihat ini. Kelemahan kita menjadi kekuatan. Karena Tuhan bukan hanya bekerja ketika kita kuat, seringkali kuasanya paling nyata ketika kita menyadari bahwa kita memerlukan Dia. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 merupakan ayat firman Tuhan menjadi dasar kita pada minggu depan. Cukuplah kasih karuniamu bagimu, karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Oh, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa.